Hai guys, selamat datang lagi di seri podcast komunikasi episode ketiga. Masih bersama saya Teira Duen. Setelah ngobrolin active listening di episode kemarin ya, sekarang kita ke topik yang lebih seru. Seru banget, yaitu menginformasikan dan mempengaruhi. Pernah nggak nih ya, kalian tuh punya ide cerdas tapi bingung gimana nyampeinnya biar orang lain itu ikut excited? Atau mau ngasih saran tapi takut ditolak? Nah, hari ini kita bakal kupas caranya bikin pesan nggak cuma nyampe, tapi juga bikin orang tergerak. Kita mulai. Tapi pertama-tama kita bahas dulu apa sih maksudnya menginformasikan dan mempengaruhi itu. Maksud saya adalah menyampaikan pesan yang jelas sekaligus mengubah cara orang berpikir atau bertindak. Entah itu buat visi organisasi pada saat kita rapat tim atau bahkan ngobrol sama teman. Misalnya ya, kalian mau usul sesuatu ke bos atau ajak tim kerja lebih efisien, itu nggak cuma soal ngomongnya gimana, tapi harus bikin mereka percaya dan ikut kan. Dan di Indonesia ini tuh penting banget karena kita sering ngandelin trust dan hubungan personal. Kalau pesannya nggak otentik atau nggak nyambung, orang bakal cuek aja. Gimana caranya? Ada langkah yang simple tapi cerdas. Pertama ya, putuskan dulu apa yang mau disampaikan. Di sini kita harus fokus ke inti pesan. Misalnya kalian mau usul pakai software baru buat tim. Ya udah fokusnya tuh ke situ aja. Kedua, bikin daftar poin-poin kunci. Misalnya ya, biayanya, manfaatnya, dampaknya, jadwalnya. Dan ketiga, yang poin-poin kunci tadi dirumuskan jadi lebih rinci. Misalnya, biaya 50 juta, produktivitas naik 20% dalam 2 bulan. Dan terakhir, pastikan di antara ketiga hal tadi itu ada hubungan semua poin yang alurnya mulus sehingga logis dan ceritanya itu akan bikin orang bilang, ini masuk akal nih. Gitu. Contoh kasusnya ya, bayangin kalian tuh mau bilang ke manajemen, software ini harganya 50 juta setahun untuk sewanya ya. Tapi dalam 2 bulan, kolaborasi tim bakal lebih oke dan kerjaan naik, produktivitasnya 20%. Nah itu tuh jelas teratur dan bikin orang pengen dengerin. Selain hal yang tadi ada lagi 2 hal yang penting, yaitu tentang authenticity sama bicara menggunakan bahasanya audiens. Yang pertama dulu ya, menurut saya kita itu harus ngomong apa adanya. Nggak usah pura-pura jadi orang lain. Orang Indonesia itu kan gampang banget ngerasa ya kalau kita ini bohong atau enggak. Jadi kalau kita yakin sama ide kita, bilang apa yang benar-benar kita maksud. Jangan ditutup-tutupin, jangan jangan ragu-ragu juga. Lalu yang kedua, speak their language. Kalau ngomong sama bos, pakai istilah yang mereka suka. Efisiensi, profit. Kalau sama tim operasional, lebih santai kan misalnya. Ini bikin kerjaan kita lebih gampang guys. Nah, Bill Tracer bilang, katanya, tanya dulu apa yang audiens mau. Kalau kita tahu kebutuhan mereka, pesan kita itu nanti bakal lebih ngena. Selain itu, saya juga nyaranin pakai data dan cerita yang relevan. Misalnya, data bilang tim yang pakai software ini kerjanya 20% lebih cepat. Bayangin, kita bisa pulang tepat waktu. Nah, data ini bikin pesan jadi kuat, cerita bikin orang jadi connect. Tapi, nggak semuanya tuh selalu mulus. Kadang ada yang marah atau nggak setuju ya, misalnya bos. Nggak setuju, mendingan dengerin dulu, akui perasaan mereka. Aku ngerti Bapak khawatir soal biaya. Hindari defensif, kasih solusi konkret. Kita bisa coba 1 bulan dulu Pak, gimana? Nah, itu nunjukin kita tetap peduli dan tetap logis. Dan sebelum kita tutup, ada tips nih buat kalian coba ya. Pertama, mulai dengan pesan intinya itu apa? Aku mau usul ini biar tim lebih efisien, misalnya kayak gitu ya. Kedua, siapin 2-3 poin pendukung yang logis. Ketiga, pakai nama orang biar personal. Misalnya, Ibu Rina, ini tuh bisa bantu tim kita loh. Dan kalau ada yang nggak setuju, dengerin dulu, kasih empati, baru kasih solusi. Latih ini semua depan cermin, biar yakin pesannya itu benar-benar nyampe.
Jadi, menginformasikan dan mempengaruhi itu soal nyampein pesan yang jelas, otentik, dan bikin orang ikut tergerak. Kalau kita susun rapi, pakai bahasa yang pas, dan menangani drama dengan kepala yang dingin, kita bisa jadi komunikator yang handal. Itu aja dari saya, Teira Duen, di seri podcast komunikasi episode ketiga. Kalian pernah sukses mempengaruhi orang? Boleh cerita di kolom komentar atau kirim pesan langsung ke saya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.